Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan kita pada pagi hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pelajaran yaitu mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita masih bertemu di kelas 8 bab yang ketiga pada pertemuan yang pertama. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita terlebih dahulu mengawali dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, Ibu akan mengisi daftar absen untuk kehadiran pada hari ini. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyanyikan lagu nasional dengan judul Himne Guru yang diciptakan oleh Bapak Sartono. Marilah kita menyanyikan lagu dengan bersama-sama. Akan kita pelajari pada hari ini adalah peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Yang akan kita jabarkan pada hari ini yaitu tentang hakikat peraturan perundang-undangan, yaitu makna peraturan perundang-undangan dan landasan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kompetensi dasarnya memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Sedangkan tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menjelaskan makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peserta didik menjelaskan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Makna peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan merupakan proses pembuatan peraturan negara yang diawali dengan perencanaan atau rancangan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan, lalu pengesahan, dan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana peraturan perundang-undangan ini merupakan peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang bentuknya mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang yang disebut lembaga legislatif.
Peraturan perundang-undangan harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang merupakan hukum dasar yang bersifat tertulis. Nah, peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan yang tertulis yang telah dibuat dan ditetapkan oleh badan atau pejabat yang berwenang, yaitu lembaga legislatif, di mana lembaga legislatif adalah lembaga atau badan yang bertugas membuat undang-undang sesuai dengan tata cara yang berlaku. Menurut Bagirmanan, memberikan pengertian tentang pengertian perundang-undangan sebagai berikut. 1. Peraturan perundang-undangan merupakan keputusan yang tertulis yang mana telah dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang, berisi tentang aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum. 2. Merupakan aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, mengenai kewajiban, fungsi, status, atau suatu tatanan. Yang ketiga, peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum, abstrak atau abstrak umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek, peristiwa, atau gejala konkret-konkret tertentu. Landasan pembentukan peraturan perundang-undangan dibagi menjadi 3. Yang pertama, landasan filosofi. Yang kedua, landasan sosiologi. Yang ketiga, landasan yuridis. Penjabaran tentang landasan filosofi adalah di mana landasan filosofi menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peraturan perundang-undangan ini dikatakan mempunyai landasan filosofi apabila rumusannya atau norma-normanya mendapat pembenaran apabila telah dikaji secara filosofi, khususnya filsafat terhadap pandangan hidup yang disebut way of life. Secara universal, peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada peradaban, cita-cita kemanusiaan dalam pergaulan hidup masyarakat sehari-hari. Kemudian landasan sosiologi ini menggambarkan bahwa peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuan di dalamnya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat dan mengandung makna bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan ini harus mengacu dan dapat mengayomi kebutuhan hidup masyarakat sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum dalam lingkungan masyarakat. Bagaimana penjabaran tentang landasan yuridis? Menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atas hukum dasar atau legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi. Beberapa keharusan atau sebagai landasan yuridis yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah 1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, misalnya pembuatnya adalah DPR. Harus dibuat oleh badan yang berwenang. Kalau tidak, peraturan perundang-undangan ini batal demi hukum. Badan yang membuat undang-undang ini adalah badan legislatif. 2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan itu dapat dibatalkan jika tidak sesuai. 3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tidak diakui atau peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 4. Keharusan
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Demikian tadi penjelasan mengenai makna peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian pada pagi hari ini bisa menerima pembelajaran dengan baik, sehingga kita bisa melanjutkan materi di hari berikutnya. Sebelum pelajaran Ibu tutup, marilah kita terlebih dahulu mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.